Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Ilham Maulana Setiawan dengan NIM 2022101103111423. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UAS penologi dan viktimologi. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai tahap akhir dari proses pemidanaan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada pembinaan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam konteks KUHP nasional, sistem pemasyarakatan memiliki hubungan erat dengan tujuan pemidanaan yang menekankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. KUHP nasional menggeser paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana serta melindungi masyarakat, bukan sekadar memberikan penderitaan sendiri. Sistem pemasyarakatan hadir sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Melalui pembinaan yang terstruktur di lembaga pemasyarakatan, narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan kesadaran hukum, keterampilan, dan sikap positif. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dikehendaki dalam KUHP nasional. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga terlihat dari prinsip perlakuan terhadap narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan harus menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini sejalan dengan pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan, bukan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, sistem pemasyarakatan mendukung tujuan pencegahan tindak pidana, baik secara khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus dilakukan dengan membina narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas. Sedangkan pencegahan umum diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil dan sistem pemidanaan yang memberikan efek jera tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. KUHP nasional juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan berperan sebagai jembatan untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial, narapidana dipersiapkan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak menjadi ancaman di kemudian hari. Pendekatan restoratif dalam KUHP nasional turut memperkuat peran sistem pemasyarakatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sistem pemasyarakatan dapat mendukung pendekatan restoratif melalui kegiatan pembinaan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, penyesalan, dan kesadaran akan dampak perbuatan pidana terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan. Jika pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan dengan baik, maka tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, kegagalan sistem pemasyarakatan dapat menghambat terwujudnya tujuan pemidanaan tersebut. Tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sarana pembinaan, perlu mendapat perhatian serius. KUHP nasional sebagai landasan hukum pemidanaan harus diimbangi dengan kebijakan pemasyarakatan yang efektif agar tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan praktik.
Peran petugas pemasyarakatan juga menjadi faktor kunci dalam menghubungkan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Petugas pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan pendidik bagi narapidana. Profesionalisme, integritas, serta pemahaman terhadap nilai-nilai pemidanaan yang humanis sangat menentukan keberhasilan proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Selain peran internal, lembaga pemasyarakatan, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemidanaan. KUHP nasional mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Dukungan lingkungan sosial, keluarga, dan dunia kerja akan membantu mantan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif, serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana itu sendiri. Ke depan, sinergi antara kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional dan penguatan sistem pemasyarakatan perlu terus ditingkatkan. Pembaruan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan program pembinaan yang relevan dengan kebutuhan zaman menjadi langkah strategis. Dengan demikian, sistem permasyarakatan dapat semakin optimal dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, berperi kemanusiaan, dan berorientasi pada masa depan bangsa. Dalam perspektif KUHP nasional, pemidanaan juga bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sistem permasyarakatan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut. Melalui pelaksanaannya, pidana yang berlandaskan pembinaan, masyarakat dapat melihat bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri. Sistem pemasyarakatan turut mendukung prinsip individualisasi pidana sebagaimana dianut di dalam KUHP nasional. Setiap narapidana memiliki latar belakang, memiliki motif, dan memiliki tingkat kesalahan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pola pembinaan yang berbeda-beda pula. Dengan adanya program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi narapidana, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku secara personal dapat tercapai secara lebih efektif. Hubungan antara sistem permasyarakatan, dan tujuan pemidanaan juga tercermin dalam upaya mengurangi dampak negatif pemidanaan, seperti stigmatisasi dan marginalisasi mantan narapidana. Sistem pemasyarakatan berupaya membekali narapidana dengan keterampilan kerja dan nilai-nilai sosial agar mereka mampu hidup setelah bebas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dan menciptakan ketertiban sosial. Di sisi lain, KUHP nasional membuka ruang bagi alternatif pemidanaan selain pidana penjara, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kebijakan ini berkaitan erat dengan konsep permasyarakatan yang tidak selalu harus dilaksanakan di dalam lembaga permasyarakatan. Alternatif pemidanaan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban lembaga permasyarakatan, sekaligus tetap mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Berkembangnya paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional, sistem pemasyarakatan dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Penguatan pendekatan pembinaan berbasis keterampilan, pendidikan, dan kepribadian menjadi kebutuhan utama. Melalui pembaruan sistem yang berkelanjutan, tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara nyata dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum nasional. Sistem permasyarakatan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi efektivitas pemidanaan.
Melalui pemantauan perilaku dan perkembangan narapidana selama menjalani masa pidana tersebut, negara dapat menilai apakah tujuan pemidanaan memang benar-benar tercapai atau tidak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi memberikan dampak nyata bagi perubahan perilaku pelaku tindak pidana tersebut. KUHP Nasional menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Sistem ini mendukung tujuan dengan membina narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan bekal tersebut, diharapkan narapidana yang telah bebas tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitarnya, melainkan mampu berperan aktif sebagai warga negara yang taat hukum. Aspek pendidikan dalam sistem pemasyarakatan menjadi salah satu tonggak instrumen penting untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memandang pemidanaan sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar pembatasan kebebasan. Selain pendidikan, pembinaan kepribadian dan moral juga menjadi fokus utama dalam sistem pemasyarakatan. Melalui pembinaan keagamaan, konseling, dan pembentukan karakter narapidana untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan dan menumbuhkan nilai-nilai etika. Pendekatan ini mencerminkan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional yang berorientasi pada perbaikan moral dan tanggung jawab individu. Pada akhirnya, keberhasilan hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjadikan hal itu benar-benar ada di antara kita. Dengan kerjasama yang kuat, sistem pemasyarakatan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan. Perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum pidana. Sistem pemasyarakatan menjadi wadah utama untuk mengimplementasikan perubahan tersebut melalui pemidanaan yang menekankan pada pengembangan potensi narapidana. Dengan pendekatan ini, pidana tidak lagi dipahami sebagai alat penindasan semata, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan. Sistem pemasyarakatan juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang dianut dalam KUHP Nasional. Keadilan tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana pidana tersebut mampu memberikan sifat keadilan yang tidak semata-mata bersifat prosedural, yang melainkan juga berdampak sosial. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dapat dilihat dari upaya mengembalikan narapidana sebagai subjek hukum yang utuh. KUHP Nasional memandang pelaku tindak pidana sebagai individu yang masih memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sistem pemasyarakatan berperan dalam menjaga keseimbangan antara pembatasan kebebasan dan pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Pemidanaan menurut KUHP Nasional juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri pelaku. Sistem pemasyarakatan mendukung tujuan ini melalui program pembinaan yang menekankan kesadaran hukum dan konsekuensi sosial dari tindak pidana itu. Dengan demikian, dengan memahami dampak perbuatannya, narapidana diharapkan mampu membangun sikap bertanggung jawab
dalam kehidupan bermasyarakatan. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, sistem permasyarakatan berfungsi sebagai indikator keberhasilan reformasi pemidanaan. Jika sistem pemasyarakatan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara efektif, maka pembaruan yang diusung oleh KUHP nasional dapat dikatakan berjalan dengan sesuai tujuan. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan menjadi bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional. Dari reformasi sistem pemasyarakatan juga berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan itu sendiri. KUHP nasional menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Melalui pembinaan yang terukur dan berjenjang, sistem pemasyarakatan membantu memastikan bahwa pelaksanaan pidana tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Di samping itu, sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat residivisme. Tujuan pemidanaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana hanya dapat tercapai jika narapidana benar-benar dibina secara efektif. Program keterampilan, pendidikan, dan pembinaan mental dalam lembaga pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut. KUHP nasional juga menegaskan bahwa pemidanaan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Sistem pemasyarakatan menerjemahkan nilai-nilai tersebut melalui pembinaan yang berlandaskan gotong royong, toleransi, dan rasa kemanusiaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak terlepas dari identitas nasional dan nilai luhur bangsa Indonesia. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan juga terlihat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Dengan membina pelaku tindak pidana secara menyeluruh, sistem pemasyarakatan berkontribusi pada terciptanya masyarakat dan lebih aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga stabilitas sosial. Secara keseluruhan, sistem pemasyarakatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tanpa sistem permasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada pembinaan, tujuan pemidanaan akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem permasyarakatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan hukum pidana nasional demi terciptanya keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem permasyarakatan juga menjadi ruang pembentukan kembali identitas sosial narapidana. Selama menjalani masa pidana, narapidana diarahkan untuk meninggalkan identitas lama sebagai pelaku kejahatan dan membangun identitas baru sebagai individu yang patuh hukum. Proses ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional yang menekankan perubahan sikap dan perilaku secara berkelanjutan. Sistem pemasyarakatan turut berperan dalam menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab melalui aturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga permasyarakatan. Penerapan disiplin ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai sarana pendidikan hukum dan sosial. Dengan terbiasa hidup tertib dan bertanggung jawab, narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat setelah bebas. KUHP nasional juga menghendaki agar pemidanaan memberikan manfaat nyata bagi pelaku maupun masyarakat. Sistem permasyarakatan menjadi tujuan tersebut melalui kegiatan kerja dan pelatihan keterampilan yang produktif.
Hasil dari kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan narapidana, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dari kemandirian ekonomi sebagai bekal setelah menjalani pidana. Hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan semakin terlihat dalam upaya pencegahan kejahatan jangka panjang. Pembinaan yang efektif akan menghasilkan mantan narapidana yang mampu berperan aktif dalam masyarakat dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa sistem permasyarakatan merupakan implementasi konkret dari filosofi pemidanaan dalam KUHP nasional. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam mewujudkan keadilan yang berperi kemanusiaan. Melalui sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, tujuan pemidanaan tidak hanya tercapai secara normatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.